Globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemajuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek ini yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti mesin pembajak sawah. Mesin pembajak sawah digunakan untuk para petani memanen padi secara cepat. Lalu dalam bidang transportasi juga ada yang namanya pesawat terbang. Pesawat terbang digunakan untuk mempermudah perjalanan dan mempercepat perjalanan melalui jalur udara. Setelah itu ada yang namanya kereta api. Kereta api digunakan untuk mempercepat dan mempermudah perjalanan jalur darat. Jadi kita tidak perlu lagi takut akan kemacetan. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Konsumsi budaya bersama turut mendorong pertukaran barang dan kolonisasi yang menyebarkan budaya ke seluruh dunia. Penyebaran budaya memungkinkan seseorang terlibat dalam hubungan sosial lintas negara dan kawasan. Penciptaan dan perluasan hubungan seperti ini tidak terlihat di tingkat material. Globalisasi budaya melibatkan pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas budaya mereka, baik individu atau kelompok. Globalisasi budaya terus meningkatkan keterkaitan penduduk dan kebudayaan di dunia. Contoh globalisasi sosial budaya di Indonesia. Pertama, dari mode pakaian. Kini masyarakat lebih menyukai pakaian modern dibandingkan pakaian tradisional. Kedua adalah musik. Musik-musik dari luar negeri dapat sangat mudah masuk ke Indonesia, terbukti dari banyaknya band dan penyanyi luar negeri yang diidolakan masyarakat. Selanjutnya, bahasa. Saat ini jelas masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul. Hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Masyarakat pun telah merupakan budaya sopan santun. Contohnya dapat kita lihat pada kebiasaan masyarakat seperti pesta malam, mabuk-mabukan, dan narkoba. Manusia saat ini terhubung dengan berbagai aplikasi media sosial yang membantu mereka untuk terhubung dengan manusia lain yang berjarak ribuan mil melalui layar dan jaringan. Hal ini menyebabkan hilangnya budaya sosial terhadap sesama. Masyarakat bersifat individualis dan tertutup. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia, karena terbukanya peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Nah, contoh dari globalisasi dalam bidang pendidikan itu adalah dulu belajar mengajar hanya bisa dilakukan di sekolah dan hanya menggunakan papan tulis atau buku tulis. Namun di zaman sekarang, belajar mengajar bisa dilakukan melalui jarak jauh atau biasa yang disebut dengan e-learning. Dampak negatif dan positif globalisasi di bidang pendidikan. Dampak negatifnya menurunkan kualitas moral siswa, mengurangi minat baca siswa, menimbulkan kesenjangan sosial. Untuk positifnya, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya kualitas pertukaran pelajar, dan siswa akan lebih makin giat untuk mengejar cita-citanya.